Bapak Ibu belajar timun nabawi kemudian melarang kerokan. Ini sudah ada risetnya, kerokan itu manfaat luar biasa. Cuman kalau ada yang bilang jangan sering-sering kerokan. Loh, kalau dibutuhkan sering Bapak Ibu, nggak apa-apa. Yang masalah bukan di kerokannya. Yang masalah adalah sistem imunnya turun sehingga butuh dikerokin, gitu. Bukan jangan sering-sering kerokannya. Jangan sering-sering masuk anginnya biar nggak dikerokin, gitu yang benar. Paham ya? Jadi Bapak Ibu harus wajib. Jangan kemudian dengar sesuatu diyakini menjadi sebuah data baru tapi salah. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sering-sering kerokan, bukan jangan sering-sering kerokan, jangan sering-sering masuk angin sehingga nggak dikerokin, gitu kira-kira. Sip. Oke. Bapak Ibu, kemarin ya 1-2 bulan ke belakang sampai tahun-tahun ke belakang Bapak Ibu, saya termasuk yang sering banget dikerokin. Bertanya ceritanya, sering banget dikerokin. Sebulan bisa 2 kali ada, kadang-kadang bisa lebih dari 2 kali. Tapi alhamdulillah berarti 2 bulan ini Bapak Ibu, saya belum pernah dikerokin. Bismillah, alhamdulillah. 2 bulan ini. Mau tahu rahasianya? Ntar kita bahas sekali. Ada teman saya, LED juga Bapak sekalian, di HIC LED juga. Ini kena kipas begini, wah ini udah begini Bapak sekalian. Ada kipasnya begini tuh, nggak mau dia. Jangankan kipas angin, ini apa? AC ya? Jangankan AC, kipas angin kecil Bapak Ibu, ini udah pakai jaket Bapak Ibu. Kenapa ya? Iya, masuk angin, gitu sekali. Ada di antara Bapak Ibu kayak gitu? Enggak? Beneran? Ya udah kita nggak perlu belajar lah. Sehat semua Bapak Tani. Udah nggak perlu belajar nih. Lanjut. Oke, klik berikutnya. Klik lagi. Bapak sekalian, Allah tidak pernah menurunkan sebuah penyakit, melainkan Allah juga menurunkan penyembuhnya, obatnya Bapak sekalian. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada sebuah teori, ada sebuah konsep yang menyatakan sebuah penyakit nggak bisa sembuh. Contoh misalnya, Bapak Ibu pernah dengar nggak? Penyakit diabetes tidak bisa disembuhkan. Pernah dengar? Kapan? Barusan? Sebelumnya pernah dengar nggak? Pernah dengar, gitu ya? Secara teori benar teorinya Bapak Ibu. Karena secara teorinya benar, itu sudah ada risetnya Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, ketika riset itu bertentangan dengan konsep wahyu, yang kita terima yang mana? Wahyu. Yang kita bela yang mana? Wahyu. Yang kita pegang yang mana? Wahyu Bapak Ibu sekalian. Maka inilah konsep dasarnya, mindsetnya Bapak Ibu. Allah ketika menurunkan sebuah penyakit, Allah sudah turunkan obat. Contoh, hari ini orang yang kena stroke, kena darah tinggi banyak kan? Banyak, tadi angkanya sampai sekian triliun kan gitu ya. Stroke, jantung, darah tinggi itu triliun-triliunan, berarti banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu, di Bekasi ada nggak pohon buah mengkudu? Pace. Banyak ya. Di sini apa sebenarnya pace? Pace, mengkudu, cengkudu, ya beda-beda daerah, beda penyebutan. Tapi barangnya itu juga. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata Bapak Ibu, pohon mengkudu ini, pohon pace ini, itu sebagian besarnya kebanyakan nggak ditanam. Dengan sendirinya, tahu-tahu ada Bapak Ibu. Tahu-tahu banyak Bapak Ibu. Dan ketika kita hubungkan dengan hadis ini Bapak sekalian, ya, makna dari hadis riwayat Bukhari ini Bapak sekalian, maka kemudian itulah salah satu manifestasi, salah satu wujud Allah menunaikan janjinya yang disampaikan oleh Rasulnya mulia SAW. Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan menurunkan pula obatnya atau penyembuh. Buah pace, buah mengkudu untuk penyakit apa Bapak sekalian? Penyakit yang berhubungan dengan darah dan jantung, terutama dan juga beberapa yang lain, ya. Darah yang sifatnya panas, bergejolak, itu dengan mengkudu. Darah tinggi, jantung, darah panas, salah satu obatnya mengkudu. Maka kemudian ketika Bapak Ibu mendapati di sebuah perkampungan ada pohon mengkudu, lewat ada mengkudu lagi, ada orang ini.
Ada Mengkudu lagi, jangan-jangan ada Mengkudu di situ. Ada Mengkudu lagi, harus lihat itu tanda Bapak Ibu di daerah situ, di kampung situ banyak orang yang bermasalah dengan penyakit yang berhubungan dengan darah tinggi atau potensi jantung, potensi stroke. Wow, keren kan gitu ya? Allah Bapak sekalian, Allah menunaikan janjinya Bapak Ibu. Cuman kita nggak tahu ilmunya, sebagian besar kita nggak tahu ilmunya. Wah, berarti Mengkudu bagus buat darah tinggi, bagus Bapak Ibu. Diapain? Di jus bisa. Diapain? Dimakan langsung. Ya kayak orang-orang dulu buat rujak tuh, yang mangkal-mangkal, diulek gitu ya, ditumbuk. Itu juga bagus Bapak Ibu. Berarti nggak usah beli Mengkudu HNI, ya nggak apa-apa. Mau beli Mengkudu HNI boleh, mau metik yang langsung juga boleh. Cuma syaratnya Bapak Ibu, syaratnya ada. Ya abaikan baunya, MHS juga bau. Syaratnya Bapak Ibu, pastikan kalau dia adalah tumbuhan obat yang kita butuhkan, maka pastikan dia tidak tumbuh di tempat-tempat yang berpotensi menyerap racun-racun dari tanah. Misalnya dia tumbuhan Mengkudunya di pinggir got, gitu kan? Yang di situ buangan air limbah rumah tangga, apalagi di sungai-sungai yang dilewati limbah industri. Wah, ya itu obatnya dapat, tapi logam berat kita serap jadi racun Bapak Ibu. Nanti bisa merusak ginjal, gitu kira-kira. Maka pastikan kalau ngambil Mengkudu yang ditanam di tempat yang masih asri, masih alami, jauh dari polusi gitu. Di Bekasi ada nggak yang jauh dari polusi? Oh, saya tinggal di Cikarang Pak, di kampung. Oh, saya datang ke kampungnya. Iya kampung. Keluar dikit, pabrik. Dia cemar juga Bapak Ibu. Apalagi tempo hari Bapak Ibu, ada yang baca berita nggak viral. Bekasi ditempatkan sebagai wilayah ya racun. Nomor berapa? Nomor 2 dengan tingkat polusi udara paling beracun. Ya, tertinggi nomor 2 di Indonesia. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Terus gimana dong? Kita pindah aja ke Bogor yuk. Saya kemarin 2 hari yang lalu dengan ya teman-temannya Bapak Tony ikut, alhamdulillah, ya Ustaz Sandi juga dan beberapa teman yang lain. Kita rela ke Bogor sekarang. Trekking. Alhamdulillah udaranya segar Bapak Ibu. Emang jauh dari kota ya. Jauh dari kota udaranya segar, wah benar-benar luar biasa, fresh. Ya, naiklah. Gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba Bapak sekalian ada 2 orang tua. Dan kebetulan etnisnya Tionghoa. Engkong tapi udah 60 tahun. Lewatin kita lagi istirahat. Iya kita dilewatin ngomong, ayo jalan-jalan. Jalan kita lewatin lagi dia. Duluan Pak, ya duluan gitu kan. Abis itu kita udah nyampe atas, istirahat dulu. Dia lewatin lagi. Pak istirahat dulu Pak. Ya gampang nggak ada. Ini kita bawa orang tua Pak, kita tinggalin nggak tega. Itu alasan Bapak Ibu. Padahal capek Bapak Ibu. Ya nggak pernah gitu loh. Bukan aktivitas harian. Ya kalau biasanya jogging di komplek ya paling 5 kilo, 6 kilo 1 jam gitu ya. Kan jalannya datar. Ini naik Bapak Ibu. Masya Allah luar biasa. Pegel Bapak Ibu. Pegel. Udah gitu ya. Biasa kita makan dikit ya. Oh pas di situ kok lapar terus gitu. Udah nggak usah dibawa, ntar aja dimakan, bawa aja, habis Bapak Ibu ternyata. Setiap berhenti kita ngemil, ada jagung rebus, ada ubi dan sebagainya, habis Bapak sekalian. Tapi Masya Allah, ini luar biasa, ini karunia Allah Bapak sekalian. Sesekali waktu Bapak Ibu, orang-orang Bekasi yang udaranya katanya udah tercemar, sekali-kali Bapak Ibu pilihlah keluar Bekasi Bapak sekalian. Jangan keluar Bekasi ke Jakarta, ya sama aja. Parah-parah juga gitu. Ya ke Bogor lah ya, ke tempat-tempat yang jauh dari polusi, ke pantai gitu sekalian. Yang oksigennya itu benar-benar bisa kita serap maksimal. Supaya setidaknya sekali-kali Bapak Ibu, paru-paru kita dipapar oleh udara yang bagus gitu. Jangan kemudian udah di Bekasi, kemudian libur di Bekasi lagi gitu sekalian. Jadi nggak usah jauh-jauh, Bogor paling 60 kilo nggak jauh, naik motor bisa Bapak Ibu, naik kereta terus naik Grab bisa Bapak Ibu, ya sesimpel itu. Kemudian yang kedua apa? Nah ini menjadi sebuah tantangan juga bagi kita, karena kita hari-hari ini menghirup udara yang tidak bersih Bapak Ibu, maka kita perlu perhatian banget sama tubuh kita.
Jangan sampailah sudah udaranya beracun yang kita hisap, ya karena udara nggak sehat, pola makan kita nggak beres juga. Pola makan kita nyampah terus. Ntar siang kita makan, itu kira-kira sehat nggak? Ya, insya Allah ya. Kenyang lah pokoknya. Enak pokoknya kita sekalian. Kalau sehat ya nomor sekian memang. Tapi bukan berarti nggak boleh. Boleh, tapi tidak berterusan, tidak sering-sering begitu sekalian. Dan Bapak Ibu perlu pahami polanya. Ketika Bapak Ibu masuk ke dalam tubuh kita, udara yang kita hirup, makanan minuman yang kita konsumsi, ternyata banyak mengandung polutan-polutan, banyak mengandung toksin-toksin atau racun-racun yang kemudian memberatkan sistem organ-organ tubuh kita bekerja, maka kita harus bertanggung jawab untuk membersihkannya. Kalau tadi bicara tentang paru-paru, nafas, kita butuh oksigen, maka saran saya Bapak Ibu inilah, ya keluar Bekasi dikit lah. Kalau rumah saya Bapak sekalian, itu keluar Bekasi cuma 3 kilo, udah Bogor Bapak Ibu. Bojongkulur itu udah Bogor. Bantar Gebang geser dikit itu udah Bogor Bapak Ibu. Tapi ya sama juga kayak Bekasi. Maksudnya Bogor yang agak kesenongan dikit gitu. Yang agak ya seger udaranya. Itu untuk apa? Untuk memberikan asupan oksigen yang segar ke dalam paru-paru kita. Nah, Gunung Pancar, ya kira-kira situlah, masih dekat lah kira-kira 50 kiloan ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Wah, materinya masih banyak tapi waktunya udah mau habis ya. Membentuk manusia sehat secara holistik. Klik lagi. Bicara tentang holistik Bapak Ibu, maka bicara tentang kesehatan yang menyeluruh. Itu holistik. Bukan hanya sehat, oh iya saya bugar, saya rajin ke gym, saya rajin jogging, ya saya rajin olahraga, kebugaran fisik. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Tapi holistik itu adalah sehat, bugar, walafiat. Nah gitu kira-kira sekalian. Jadi sehatnya secara spiritual, secara mental, secara emosi juga sehat, dan juga fisiknya sehat, prima, bugar. Nah kira-kira itu sekalian. Nanti materi insya Allah akan diberikan buat Bapak Ibu yang hadir, ya. Materi akan diberikan dengan syarat, tapi nanti ada syaratnya. Nah, sekarang mau foto boleh, ya. Tapi materi utuhnya akan diberikan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau sehat secara holistik, ya sehat walafiat, berarti spiritualnya baik. Ya, menjadi hamba Allah, mengakui sebagai hamba Allah, menerima syariat-syariatnya Allah Bapak Ibu. Ya karena ada orang yang ibadahnya mungkin luar biasa hebat, sholat malamnya keren, ya jengkang jengking 2 jam, ya puasanya puasa daun bisa jadi buat kalian, amalnya keren. Tapi kemudian kalau dia tidak menerima secara keseluruhan syariat Allah, maka Bapak Ibu sia-sia Bapak Ibu. Ada satu saja, misalnya contoh, maaf, ada yang mengatakan jilbab itu nggak wajib. Jilbab itu adalah budaya Arab. Wah Bapak Ibu sekalian, udah haji sekalipun sia-sia Bapak Ibu, sia-sia Bapak Ibu sekalian. Karena Allah tuh menerima, kalau kita menerima seluruh syariat, meskipun kita belum sanggup jalani. Contoh misalnya, di Islam ada syariat jihad. Waduh Pak, jangan ngomongin jihad Pak, ngeri lah kita samperin polisi. Ini syariat Bapak Ibu, harus disampaikan. Tetapi bicara tentang jihad itu ada aturannya, ada tata caranya, ada syarat-syaratnya. Tidak sembarangan bisa ditegakkan, dan di sini belum bisa ditegakkan jihad hari ini Bapak sekalian. Tapi itu harus dibicarakan, harus disampaikan bahwa dalam Islam ada syariat jihad Bapak sekalian. Tapi kalau kemudian kita bilang, wah hari ini jihad udah nggak realistis, sudah nggak sesuai zaman, sekarang udah nggak ada jihad lagi, maka Bapak Ibu sia-sia meskipun dia sudah berhaji sampai berkali-kali, sudah umroh setiap bulan misalnya, sudah puasa bertahun-tahun, sia-sia Bapak. Maka kalaupun hari ini kita belum sanggup Bapak Ibu, maka jangan pernah mencela syariatnya Allah. Paham Bapak sekalian? Jangan pernah mencela syariatnya Allah. Allah itu sudah menetapkan, dan semua itu punya haknya untuk kemudian kita akui, kita terima, meskipun kita belum sanggup menjalankan.
Kira-kira begitu bisa dipahami sekalian. Oke. Maka kemudian inilah kesehatan spiritual. Kemudian mental yang sehat. Ketika ada gejolak hari ini perang, harga-harga BBM mulai naik, harga produk HNI mulai naik. Ada nggak yang naik? Jatuh naik tuh EGM. Wah gimana sih kok EGM naik langsung 10.000 lagi naiknya? Ya wajar kalau yang komplain kayak gitu baru gabung seminggu, harga udah naik gitu. Wajar Bapak Ibu, naiknya langsung 10.000. Tapi bagi kita yang udah lama, EGM itu dari awal mulai yang muncul tahun 2014 itu harganya 60.000 sampai 2026 bulan kemarin April baru naik berapa tahun? 12 tahun baru naik Bapak Ibu. 10.000 Bapak Ibu. Dan dari dulu ya. Dan dari dulu ya, dari tim R&D, dari tim produksi itu sudah mengusulkan ke Presdir, ke Pak Agung ya. Pak ini harus naik Pak. Dari peternak ini sudah naikin harga. Bahan baku sudah naik, kalau kita nggak naikin ya nggak dapat untung, bahaya buat perusahaan. Bahkan kemudian terakhir mulai naik lagi. Setelah dihitung-hitung, kalau kita semakin banyak jualan EGM, makin rugi HNI sekalian. Makin rugi, maka keputusannya adalah harganya naik. Alhamdulillah baru EGM Bapak Ibu. Terus sama apa lagi yang naik? MAS naik, apa lagi yang naik? Al-Art naik, apa lagi? Ya, baru itu aja Mas sekalian. Iya. Alhamdulillah. Pokoknya tetap alhamdulillah. Nah, ini mentalitas terus sekalian. Termasuk Bapak Ibu, orang yang sukses, orang yang berpeluang sukses besar, orang yang berpeluang kemudian mendapatkan pertolongan Allah berupa kesuksesan adalah orang yang mentalnya sehat Bapak Ibu. Dia punya mentalitas yang tangguh, yang prima. Nggak takut loh sekalian. Mau dikata apa sama orang lain nggak peduli, yang penting dia berada di jalur yang benar. Ngapain sih gaya-gayaan minum herba? Mana kemarin juga meriam 2 hari gitu. Ya biarin aja, namanya takdir Allah meriam, kita udah ikhtiar Bapak Ibu. Itu udah orang mau ngomong apa aja terserah Bapak Ibu sekalian. Yang penting yang kita lakukan adalah baik. Bisa. Berikutnya emosi. Emosi itu bukan berarti, wah itu jangan emosi, bukan itu maksudnya. Emosi itu ada emosi marah, ada emosi sedih, ada emosi bahagia, itu emosi, jenis-jenis emosi. Maka kemudian orang yang emosinya stabil, yang baik adalah bukan yang nggak bisa marah. Rasulullah juga pernah marah kan? Dalam perkara apa dulu kan gitu. Tapi jangan sampai kemudian kita menjadikan ini sebagai sebuah dalil. Rasulullah itu pernah marah. Nah, Bapak Ibu, kita katanya nyontoh Rasulullah, nyontoh marahnya doang. Padahal Rasulullah marah cuma sekali doang seumur hidup. Cuma beberapa kali dalam riwayat. Kalau ini kok tiap hari marah, tiap pagi marah, ya, tiap anak mau berangkat sekolah marah-marah gitu. Ini sunahnya siapa gitu kira-kira? Jangan-jangan sunahnya Fir'aun yang ikut ya gitu, kira-kira begitu kan? Maka kita perlu bercermin sekalian dan kita memperbaiki diri, ya. Kemudian yang berikutnya adalah fisik. Fisik perlu mulai diperhatikan. Dan concern kita di kelas hari ini adalah bagaimana menjaga kesehatan dan kebugaran fisik kita, Bos. Salah satunya Bapak Ibu mulai bergerak, berolahraga. Jangan mager Bapak Ibu. Wah, saya minum herba aja Pak. Ya kalau cuma minum herba aja nggak paripurna Bapak Ibu. Alhamdulillah ada efeknya, tapi tidak maksimal. Bapak Ibu harus bergerak. Jangan kamu udah minum herba tidur ya, stroke juga nanti Bapak Ibu. Enggak Pak, saya minum zaitun ini 1 botol sehari katanya. Yang penting saya nggak usah olahraga, ya nggak bisa gitu Bapak Ibu. Jadi olahraga adalah bagian dari kebutuhan tubuh kita. Tubuh kita butuh makan, tubuh kita butuh minum, tubuh kita butuh digerakkan Bapak Ibu. Oke, nggak boleh mager ya. Olahraganya apa? Bapak Ibu pilih silakan, senengnya apa. Dimulai dari yang paling sederhana, paling ringan, paling mudah. Ya, misal contoh, saya belum pernah olahraga Pak setelah sekian tahun. Saya jalan kaki aja deh sehari 10 menit. Boleh Bapak Ibu. Yang penting dimulai. Siap? 10 menit tuh, ya 10 menit. Ya misalnya
jam 5.00 sampai 5:10, itu 10 menit tuh. Sampai harus dijelasin detail begitu gitu. Ngapain? Jalannya dalam rumah, bolak-balik sambil zikir pagi. Kira-kira kayak gitu sekali. Zikir pagi atau lari-lari kecil di dalam rumah, bolak-balik. Pak, rumah saya kecil, Pak. Cuman mentok 6 meter, enggak apa-apa. Kalau sekali. Ya 10 menit itu udah berapa puluh kali bolak-balik, Bapak Ibu. Gitu lah, kalau mau ya di luar nggak apa-apa, udara masih bersih, masih pagi gitu loh. Keluar sebentar ya. Ke masjid jalan kaki, jangan naik motor. Saya kalau ke masjid naik motor. Tapi saya jalan sepekan itu 3 sampai 4 kali. Dan minimal waktu tempuhnya adalah 1 jam. Dan saya cari waktunya di atas jam 8 pagi. Setengah 9 gitu, sampai setengah 10. Makanya dilihatin sama kakak-kakak, Pak, baru keluar? Iya, saya nyari panas, saya bilang gitu. Biar tambah kosong. Biarin orang mau ngomong apa juga, biarin. Yang penting sehat baru sekalian. 1 jam, ya. 4 kali sepekan. Kadang ya kalau lagi ada kesibukan 3 kali sepekan. Gitu sekalian. Terus apa lagi tambahannya? Ya kalau saya push up sama squat. Ya dikit-dikit aja dulu Bapak Ibu. Wah, kalau bagi Bapak Ibu itu terlalu berat, kan udah jalan aja 10 menit. Nanti lama-lama Bapak Ibu menikmati, Bapak Ibu akan nambah sendiri. Dulu juga saya jalan, malas amat jalan gitu. Lama-lama kok enak, kok tambah bugar, tambah fit. Gitu sekalian. Akhirnya tambah lagi. Kayak kemarin naik gunung, capek Bapak Ibu. Apalagi pas turun, teman-teman ada 2 orang yang gondrong. Mungkin kalau rambut gondrong tuh nyerap oksigennya lebih kuat ya. Napasnya kuat banget sekali. Dia nanjak, udah jauh banget nggak kelihatan gitu. Waduh, kita dipur sama dia. Dia udah nyampe Bapak Ibu. Dia udah makan Indomie di warung. Udah jauh ketinggalan Bapak sekalian. Masya Allah luar biasa. Pas turun lagi Bapak Ibu sekalian, ya udah sampai santai-santai. Saya sama Pak Tony baru nyampe. Luar biasa nih. Makanya rambut panjang itu nyerap oksigen maksimal. Tapi Bapak Ibu meskipun capek, pegel gitu ya, pas pulang sampai rumah Bapak Ibu, kemana lagi ntar bulan depan gitu kan? Udah mikir ketagihan Bapak Ibu. Gaskeun Gitu sekalian. Jadi sama dengan tadi olahraga dimulai dari yang ringan. Bapak Ibu jalan 10 menit tiap hari, lama-lama menikmati. Oh iya, saya punya tujuan, saya punya goal. Apa? Saya mau tetap sehat. Bismillah, sehat. Saya mau membersamai kalau Allah panjangkan usia saya tidak akan menjadi beban buat anak-anak. Loh, kalau Bapak Ibu stroke gimana? Dimandiin, dicebokin, di kasur, kan gitu. Naudzubillah, kita berdoa dan berikhtiar, jangan doa doang. Ikhtiarnya nggak sesuai, ya kena nanti Bapak Ibu. Kira-kira begitu sekalian. Oke, next. Nah, tubuh penuh toksin penyebab munculnya banyak penyakit. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita bahas udara beracun, toksin Bapak Ibu sekalian. Itu baru dari udara yang kita nggak bisa kontrol. Kita sudah tinggal di Bekasi, mau kemana lagi kira-kira gitu ya? Saya kalau kira-kira pindah ke Nusa Tenggara sana yang udaranya masih bersih, betah nggak gitu Bapak Ibu? Saya kalau tinggal di Papua udaranya masih bersih banget Bapak Ibu, kira-kira serem nggak gitu? Ntar kalau ketemu OPM gimana? Oh gitu Bapak Ibu. Udahlah Bekasi aja lah, alhamdulillah, disyukuri alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu perlu kemudian kita mempersiapkan. Jangan sampai kemudian karena sudah udaranya beracun, kita nggak bertanggung jawab sama diri kita. Kita nggak melakukan upaya-upaya untuk melakukan pembersihan racun dari dalam tubuh kita. Kita kemudian membiarkan ketika kita makan makanan-makanan yang terus nggak sehat. Ya sesekali boleh makan seblak, boleh. Sesekali bakso, boleh. Sekali-kali mie ayam boleh. Kayak begini boleh Bapak Ibu. Tapi jangan menjadi sebuah habit, kebiasaan yang rutin dilakukan. Gitu. Sekali-kali makan mie instan yang bukan HNI boleh Bapak Ibu. Nah itu boleh, halal Bapak Ibu. Tapi jangan sering-sering gitu. Ya kita punya mie and mie kan? Ya kita punya mie and mie ya, hijrah pakai mie and mie. Ya jauh lebih sehat insya Allah. Tapi kalau sekali-kali kangen, saya kangen sampai udah gini.
Karena kalau nanti nggak beli udah kepengen banget, udah kebelet banget, nanti sakit Bapak Ibu, stres. Udah beli, masak. 2 bungkus langsung 2 bungkus. Dan puas gitu. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, kita akan belajar sedikit tentang beberapa tanda, ya. Beberapa tanda yang nampak ya ketika bagian dari kolon kita, usus besar kita, area pencernaan kita itu terdapat banyak toksin atau racun atau sampah dari sisa proses metabolisme yang tidak terbuang sempurna. Saya ulangi. Ini kita belajar mengenali tanda-tanda yang ada di permasalahan sistem pencernaan kita, terutama di kolon atau usus besar kita. Kalau usus besar kita banyak terdapat sisa-sisa endapan, berarti sampah, sisa proses metabolisme yang tidak terbuang sempurna, maka tanda-tandanya akan muncul manifest di telapak tangan kita. Yang pertama adalah tanda-tandanya garis-garisnya tebel banget, coklat kehitaman. Nah, periksa. Saya bersihkan. Nah, mantap nih. Nanti Bapak Ibu ya perhatikan kondisi hari ini dan perhatikan kondisi 6 bulan lagi, setahun lagi. Kalau Bapak Ibu melakukan proses perbaikan secara teratur, beda Bapak Ibu. Ya, beda banget. Nanti akan lebih cerah. Wah, Pak, saya kok gelap banget, tebel banget. Misalnya hari ini Bapak Ibu melihat tandanya gelap atau tebel. Pembandingan lihat kanan kiri depan belakang. Nah, Bapak Ibu nanti lihat, coba sambil lihat-lihatan depan kiri, depan belakang lihat. Oh, punya saya lebih tebel. Oh, ini nggak tebel banget, gitu sekalian. Tapi secara umum Bapak Ibu, secara umum kita punya proses yang kemudian belum sempurna pembersihannya. Kenapa? Karena apa yang kita konsumsi dari mulai makan macam-macam ya, kira-kira di atas umur 5 tahun lah ya, udah mulai makan cilok ya, udah mulai makan es dung-dung ya, udah mulai makan mie ayam, mulai makan bakso, mulai makan macam-macam sampai segede gaban sekarang kira-kira. Maka kemudian kita belum terlalu memperhatikan bagaimana cara atau pola membersihkan usus atau sistem pencernaan secara teratur, sehingga sesekali aja konsumsi beberapa hal, sesekali kemudian berhenti, sekali berhenti, maka nggak optimal. Karena ketika kemudian kita membersihkan, kita terus nyampah, bersihin lagi, kita nyampah lagi, bersihin lagi, kita nyampah lagi Bapak Ibu. Maka kemudian oh ya, tempo hari ya ketika saya sampaikan ada sebuah pola ya, challenge 30 hari untuk lakukan proses detox ya, detox darah dan detox khusus. Itu ada yang japri saya. Japrinya gini, Pak, suami saya ikut challenge ya yang 30 hari. Iya Bu, saya bilang gitu. Tapi itu Pak, makannya masih ngawur gitu, kira-kira gitulah ya, saya lupa chatnya gitu. Makannya masih ngawur, masih ngemilnya luar biasa, tangan kiri megang HP, tangan kanan ngemil terus katanya. Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nggak apa-apa Bu, ya itu udah bagus, saya bilang gitu. Kenapa? Bagus mau ngikutin challenge detox Bapak Ibu. Karena kalau kemudian punya habit ngemil, punya habit makan kayak gitu, nggak pernah di detox, itu yang bahaya. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini masih punya habit makan yang nggak bagus, yang nggak sehat, belum bisa ditinggalkan, nggak apa-apa. Alhamdulillah, betul dong. Iya, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Nanti proses perbaikannya itu bertahap. Tapi proses pembersihan jangan dihentikan. Harus berjalan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kita berkejaran dengan waktu. Setiap kita, Bapak Ibu sekalian, ini riset ya, setiap kita itu punya sel kanker. Bapak Ibu percaya nggak? Pernah dengar nggak? Iya, informasi itu. Setiap kita itu punya benih bibit sel kanker di tubuh kita, nggak tahu ada di mana. Dan dia Bapak Ibu, sel kanker ini bisa aktif dan invasif ketika syarat dan rukunnya terpenuhi. Wow, syarat dan rukun. Ya, ketika syarat-syarat dia bisa aktif dan invasif itu terpenuhi.
Di antaranya apa? Di antaranya ketika pencernaan kita, usus kita, dan kemudian darah kita, saluran darah kita sudah dipenuhi oleh berbagai toksin-toksin yang nggak pernah kita bersihin, nggak pernah kita buang, nggak pernah kita seriusin untuk membersihkan, maka kemudian berpadu dengan pikiran yang sedang kalut, ya, lagi mikirin suami gua beneran nih setia nggak, misalnya begitu ya kira-kira, atau macam-macam pikirannya, ada masalah sama tetangga dan sebagainya, maka Bapak Ibu, pikiran yang kalut ini, perasaan yang galau ini, dia akan menjadi satu trigger. Ibaratnya kalau senapan tuh ditarik, gitu. Maka kemudian dia akan bersenyawa Bapak Ibu. Bersenyawa dengan apa? Dengan toksin-toksin yang ada di tubuh kita. Dan kemudian toksin itu akan menjadi makanan dari sel kanker. Maka ketika sel kanker sudah mulai menemukan, mengenali makanannya, disitulah potensi bahaya besar sedang dimulai. Dia mengenali, oh ini makanan gua. Nah sekarang dia belum kenal makanannya, bisa jadi Bapak Ibu, ini masih lemah dia, masih tidur, masih pingsan, kira-kira begitu. Belum mengenali makanannya, racun-racun tubuh kita. Tapi ketika kemudian kita stres, terpuruk, galau gitu ya, jauh dari rasa syukur kepada Allah, maka kemudian dia akan berkenalan dengan sel kanker, dan sel kanker mengenalinya sebagai makanannya, sumber energi dia, sumber nutrisi dia. Maka ketika sudah dikenali sebagai makanan, dia membesar Bapak Ibu. Ketika sudah mulai membesar, dia punya sifat invasif. Apa invasif? Ya, kayak Amerika itu udah bebek itu invasif, dia nyerang mana-mana gitu kira-kira. Dia nggak betah, nggak kemana-mana. Dia pasti pengen nyerang. Dia invasif Bapak Ibu. Dan bagian-bagian atau organ tubuh yang diserang adalah yang dikenali sebagai area-area yang paling lemah di tubuh kita. Misalnya area payudara, bris, dikenali sebagai area paling lemah, maka dia akan masuk ke situ fokus, akan merusak sampai terjadi metastatis. Metastatis itu membelah diri, semakin banyak, akhirnya terjadi kanker sudah sampai stadium lanjut. Nah kalau gitu sudah harus dipotong. Tapi bukan berarti ntar kemo dulu atau kemudian dipotong, bukan berarti kalau sudah kemo sudah dipotong itu sudah bersih, enggak juga. Karena 90% orang yang pernah mengalami pemotongan organ tubuh karena kanker atau kemudian kemoterapi, itu 90% muncul lagi Bapak. Muncul lagi. Dia tidak menghabiskan, akar-akarnya masih ada. Dan ketika makanannya masih ada di tubuh kita, maka dia akan membesar lagi dan invasif lagi. Dia akan nyerang lagi. Makanya ada seorang dokter, ini mohon maaf, ini bukan porno ya. Ini bagi yang sudah berkeluarga. Ibu-ibu itu perlu menyusui anaknya maksudnya. Sampai usia 2 tahun. Ini syariat itu begitu. Setelah 2 tahun bapaknya. Iya Bapak Ibu, ini riset kesehatan. Jangan sampai kemudian nggak mau, itu penting. Ini bukan kepentingan bapaknya, tapi kepentingan kesehatan ibu. Iya. Jangan kali ini ilmu. Ini ilmu. Bapak Ibu silakan cari, cari di Google bisa, di YouTube bisa, cari dokter-dokter yang menjelaskan itu. Terutama dokter perempuan yang jelasin. Penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian jangan sampai kemudian ketika kita membahas sesuatu itu nggak ngomong sekalian. Padahal sesuatu itu menjadi sebuah ilmu yang penting kita amalkan sekalian, ya. Betul Bapak Tani? Betul. Tadi kita bahas apa ya? Oh ini invasif Bapak Ibu, menyerang Bapak sekalian, invasif dia. Ketika dia sudah metastatis, membelah diri, ya, sel-sel kanker membelah diri, maka semakin kuat serangannya Bapak sekalian, terus berkembang. Kayak HNI Bapak Ibu, invasif Bapak Ibu, rekrut lagi, yang udah merekrut lagi gitu. Tapi kita invasif kebaikan. Kita ngajak orang sehat, kita ngajak orang untuk berdaya, kita ngajak orang punya mental yang sehat, yang bagus.
kita ngajak orang untuk terus berkarya, punya duit banyak, gitu kira-kira. Nah kalau sel kanker beda, invasifnya dia merusak. Dan Bapak Ibu, saya tuh punya satu pengalaman yang nggak enak banget Bapak sekali tentang penyakit kanker. Dulu ada seorang mitra saya yang tetangganya kena penyakit kanker, ibu-ibu. Dia termasuk orang yang di komplek itu ya secara finansial oke banget lah. Usahanya maju luar biasa. Dia punya 2 rumah yang cukup bagus gitu ya. Terus punya beberapa kendaraan termasuk mobil. Lalu kemudian qadarullah beliau jatuh sakit dan akhirnya ngedrop kena kanker dan sampai akhirnya dioperasi Bapak Ibu. Ya, meskipun kemudian mungkin ya ada ya pakai asuransi dan sebagainya, tapi ternyata ada biaya-biaya nggak di cover oleh asuransi. Sehingga waktu itu di kondisi sudah ngedropnya, sudah parahnya, payudaranya sudah dipotong dua-duanya, beliau kambuh lagi, kankernya ngedrop lagi Bapak Ibu. Itu rumah satu sudah dijual, mobil sudah nggak punya, ya, tinggal satu-satunya rumah sudah ya untuk merawat rumah itu kayaknya berat juga kayaknya. Sudah nggak bisa menjalankan usaha seperti sedia kala. Saya kemudian dikabari teman saya, kemudian saya datang, saya berkunjung, saya bersilaturahim, kemudian saya lihat kondisinya. Saya ngobrol loh, saya tanya, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, sampai kemudian dari percakapan itu saya menangkap vibrasinya negatif banget.